Bang Radit. Selamat sore ya, halo. Halo, halo. Wajah-wajah bahagia nggak kuliah ya? Bukannya kuliah kalian? Alea. Alea dititipin di Gramedia tadi. Sini ya. Oke. Wah, ramai banget. Teman-teman selamat sore ya ini ya. Selamat sore semuanya. Iya, agak telat ya kamu ya. Oke, hari ini saya diundang sama AJI untuk ngomongin financial freedom, impian atau tujuan yang nyata. Ih, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dong. Jadi memang kebetulan saya tuh lagi lagi nyiapin show stand up comedy yang baru namanya Cerita Anehku. Jadi lagi jarang ngambil yang kayak gini-gini nih, ngomong keluar kota ke kampus. Jadi banyak tawaran datang, saya nggak ngambil. Dan begitu gue ditelepon, mau nggak ke UGM bareng AAJI, gue langsung mau. Ya itu dasar-dasar menjilat ya teman-teman. Penting itu. Oke, sebenarnya gue udah nyiapin, ini kita gue lo aja ya biar enak ya. Gue udah nyiapin, tahu nggak yang hitung-hitungan financial freedom itu yang pengeluaran setahun dikali 25 dikasih 4% yang gitu-gitu ya. Tapi kayaknya semua orang bisa Google kan. Jadi gue pikir ngapain gue datang cuman ngomongin gitu doang gitu. Jadi makasih semuanya, terima kasih. Enggak dong. Jadi akhirnya gue mikir kenapa gak kita ngomongin fundamental berpikirnya dulu aja gitu. Kenapa kita gak mikirin bahwa sebelum kita ngomongin pensiun, financial freedom, kita harus yakin kita punya mindsetnya dulu apa enggak untuk mencapai ke sana. Nah jadi hari ini kita akan berupa bullet point yang ngomongin soal punya mindsetnya dulu. Supaya nanti bisa financial freedom dan mengatur uang. Oke, disclaimer ya, gue bukan financial planner, jadi semua pengalaman pribadi aja. Nah, yang paling pertama, supaya orang bisa ngatur duit dan akhirnya jadi orang yang bisa mencapai financial freedom, itu orang harus menghindari self-serving bias. Apa itu artinya? Yaitu semua salah kecuali saya. Banyak tuh orang kayak gitu. Bang Radit pantes bisa financial freedom, ya jelas aja dia hidupnya enak dari dulu. Semua salah kecuali aku tidak mampu. Jelas aja dia ujiannya paling tinggi nilainya karena dia sering sih muji-muji guru. Dia yang salah bukan gua kalau nilainya jelek. Ujian dapat nilai jelek, jelas aja nilaiku jelek soalnya dosennya gak suka sama aku. Jadi semua salah kecuali saya, nah kita harus gak punya itu. Kalau kita nggak punya self-serving bias atau semua salah kecuali saya, kita jadi bisa mikir. Oh, pemasukan saya cuma segini, berarti apa yang harus disisihkan? Oh, saya mampunya cuma begini, kerjaan saya cuma gini, gimana caranya supaya kerjaan lebih baik lagi? Jadi itu yang kalian harus punya tuh. Karena orang Indonesia tuh banyak banget kayak gitu tuh. Apalagi kalau kita bikin konten salah dikit, dihina-hina tuh biasanya tuh. Gue kadang lagi bikin konten aja bang topinya terlalu miring. Emang kenapa kalau topinya miring? Jadi gimana caranya kita gak punya itu. Gak punya ngelihat semua orang salah kecuali saya. Itu modal paling penting. Yang kedua kita harus paham yang namanya opportunity cost. Yaitu setiap pilihan yang kita ambil itu pasti ada yang kita lepas. Artinya kalau kita ngeluarin duit, nih kita ngomongin duit aja ya. 50.000 untuk beli kopi kekinian atau tiket bioskop ada 50.000 yang hilang yang bisa ditabung untuk sesuatu di masa depan. Gampangnya kayak gitu. Tapi gara-gara tahu konsep ini semua gue pakai dalam kehidupan. Makanya gue baru sadar kenapa gue jarang nongkrong. Karena kalau gue nongkrong selama sejam, mungkin 1 jam gue bisa buat nulis. Daripada gue berlama-lama di kampus gak jelas ngapain, mungkin gue bisa pulang sekarang untuk ngerjain lebih penting. Jadi opportunity cost, setiap pilihan yang kita ambil ada yang kita lepas. Daripada kalian stuck sama pacaran yang udah saling tahu bahwa ini selesai tapi gak ada yang berani rela. Mending putusin dan cari pacar baru.
Kalau ada yang bilang, kok aku diputusin, kata Bang Radit harus putus. Bilang, bawa nama gue gak apa-apa. Sama kayak gitu, sama kita stuck di hubungan yang salah selama bertahun-tahun. Hanya karena kita terusin karena nyaman doang. Tapi udah tahu itu selesai. Udah tahu saling bosen. Udah tahu saling gak sayang. Udah tahu tiap keluar makan, diem-dieman doang. Tapi gak ada yang mau tuh selesai. Opportunity cost tuh 1 tahun. Untuk bersama orang yang salah. Jadi semua itu ada dalam aspek kehidupan, ini gue pakai jadinya. Nah untuk bisa pensiun dini, untuk bisa financial freedom, kita tahu 2 juta ini mending masuk tabungan pensiun atau gue ikutan FOMO apa segala macam. 275.000 ini mendingan gue beli tiket Raditya Dika atau beli aja, kalau itu beli aja. Itu beli aja. Nggak ada, opportunity cost nggak ada buat itu. Nggak ada. Tapi itu artinya gitu. 100.000 yang kita keluarin ada pilihan lain yang hilang. Jadi kita ngomongin fundamental berpikir aja nih hari ini. Nah ini kalau cara saya, bawa tidur kalau mau beli barang. Biar nggak yakin nggak cuman FOMO. Itulah kenapa di akun online shop gue, wishlistnya ada 544. Karena setiap kali mau beli celana baru, bawa tidur dulu kali ya. Besoknya bangun gak pengen beli. Kalau misalnya gue lagi suka main gitar tuh. Pengen beli gitar baru tapi lumayan mahal. Bawa tidur dulu kali ya. Besoknya masih pengen. Bawa tidur lagi kali ya. Besoknya masih pengen. Lama-lama tua aja udah gak pengen main gitar lagi. Jadi memang gue selalu kayak gini. Terakhir itu istri gue kasih tahu, sayang, kalau kamu mau beli sesuatu, kamu bawa tidur, biar gak cuma FOMO doang, gak kepengen doang. Dia lagi suka-sukanya main padel. Seperti lazimnya istri-istri Jakarta Selatan lain. Main padel, yang kebanyakan ngobrolnya daripada mainnya. Gue diajakin main sama dia, main padel, pas gue datang kaget kenapa kamu make up, karena ada fotografer, ngapain lo fotografer Pak? Mau main apa mau foto? Kan biar sekalian dia bilang. Nah dia lagi FOMO pengen beli raket baru. Akhirnya gue bilang, kamu bawa tidur aja. Ternyata benar sama dia. Dia bawa tidur, besoknya masih pengen. Kamu bawa tidur lagi gue bilang. Besoknya masih pengen. Bawa tidur lagi gue bilang. Dia sebenarnya udah bawa tidur berkali-kali tapi uring-uringan. Jadinya saya yang jadi korban. Semua salah buat dia ngelihat suaminya. Akhirnya beli. Nah kalau untuk istri ini gak berlaku, susah. Kalau istri bilang pengen raket, sekarang gak usah tidur beli. Supaya kita selamat. Supaya gak ada bekas luka tusuk lagi di sini. Jadi coba deh kayak gini, ini paling gampang tau. Kadang kita cuma FOMO doang ya. Teman IG story apa, pengen juga lucu gitu. Bawa tidur aja dulu. Oke. Nilai barang yang dibeli itu kita harus lihat usaha yang dikeluarkan. Gue orangnya kayak gitu tuh. Jadi gue gampang nabungnya. Royalti buku pertama kali. Tahu gak buku Amin Jantan itu harga 49.000. Royaltinya 4.900 rupiah. Satu buku. Lu beli buku itu gue dapat 4.900. Semenjak jadi penulis semua gue hitung dari buku yang dijual. Mau beli 2 ayam 1 nasi, harga 70.000 misalnya. Oh ini 1,5 buku nih. Capek gak sih hidup lu? Capek gue. Jadi semua gue hitung dari buku pada zaman itu. Karena untuk membeli ini ada effort berapa buku yang harus gue jual. Tapi efektif, jadi gak boros. Karena setiap kita ngeluarin sesuatu ada usaha yang kita lakuin. Coba kayak gitu. Mau beli HP 10 juta yang ada boba-bobanya. Supaya kalau lagi nongkrong gak beda sendiri. Kan suka tuh orang nongkrong dibalik-balik tuh HP, lihat ada bobanya, ada bobanya. Dipikirin dulu 10 juta buat gua. Berapa buku tuh? 1.000 ya? 7.900, iya 1.000 lebih buku. Segini nih. Itu yang ngebuat gua gampang nabung. Karena semua gue pikirin ada berapa yang harus dijual. Oke,
Bedain kebutuhan dengan keinginan. Tadi gue ngintip rundown dikit, pembicara sebelumnya kayak sempat ngomong juga. Yang satu perlu, yang satu enggak. Butuh sama ingin bedanya apa? Butuh itu kalau kita nggak punya, kita nggak mati. Ingin itu kadang kepengen doang. Jadi itu yang paling penting gitu. Ya beda sama istri lagi-lagi ya. Aku kalau nggak padel aku mati, oke padel. Kalau istri beda aturannya memang. Jadi gimana caranya kita bedain kebutuhan dengan keinginan. Nah, kalau ada satu hal yang bisa kalian bawa pulang hari ini. Ini gue ngomong cuman sebentar nih, cuman 15 menit doang presentasi kayak gini. Kalau ada satu hal aja yang bisa gue bilang ke kalian dan kalian bawa pulang. Yaitu selalu catat pengeluaran setiap hari. Karena angka tidak pernah bohong. Sampai hari ini gue nyatet pengeluaran gue. Ini gue ceritain malam pertama gue dengan istri gue. Setelah gue nikah, kita naik ke kamar hotel dan pembicaraan kita adalah biasanya kamu catat pengeluaran pakai Google Sheet atau pakai Excel. Dia bilang pakai Excel, gue pakai Google Sheet. Kita pakai apa? Google Sheet, yuk. Di malam pertama gue kita ngerapiin format pengeluaran. Emang pernikahan itu mengasyikkan. Dan setiap tanggal 28, istri gue bikin laporan ke gue. Sampai hari ini. Setiap tanggal 28 istri gue kirim, ini sayang pengeluaran bulan ini. Terus gue lihat. Nah yang bulan lalu belum, ini Agustus tanggal 12-11 ya. Ya tanggal segituan, belum dia belum ngirim, dia telat nih. Besok gue SP dia. Tapi biasanya tiap tanggal 28. Gunanya apa? Gimana lu mau pensiun? Kalau nggak tahu butuh duit berapa buat pensiun? Gimana mau financial freedom? Kalau angkanya nggak tahu berapa? Kita semua mimpi ingin punya kebebasan finansial. Tapi hal yang paling remeh kayak gini aja nggak ada yang ngelakuin. Gampang banget cuma nyatet pengeluaran dong. Capek bang nulis foto. Capek bang foto gambar, terserah apa sih? Iya. Bebas lah, susah banget sih. Tapi ada aja yang gak mau, ada aja. Waktu itu pernah tuh, gue foto print-printannya nih, buku catatan istri gue. Dia kan sebelum dia pindahin ke Excel, dia tulis dulu karena dia print juga. Dia ninggalin buku itu di meja. Terus gue foto itu buku. Gue upload di Instagram, gue bilang inilah buku pengeluaran istri saya yang tiap bulan dia bikin jadi Excel. Ada loh satu orang komen ibu-ibu, beruntung suami saya bukan Raditya Dika. Suami saya tidak sepelit ini. Gue ngelihat foto profilnya, saya juga tidak mau dengan Anda. Nah, balik ke poin yang pertama guys. Yaitu hindari self-serving bias. Semua salah kecuali saya. Oh itu Radit yang salah. Radit yang terlalu pelit buat istrinya. Aku maha suci, aku tidak salah. Maka aku tidak perlu. Kalau kita selalu punya mindset kayak gitu, kita kapan majunya gitu. Oke. Nah sebelum investasi pastiin dulu. Orang tuh ribut banget ya, investasi. Ada langkahnya dulu, dana darurat udah punya belum? Lo kalau invest belum punya dana darurat gimana? Tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba amit-amit ada yang sakit. 3 kali pengeluaran bulanan, ada yang 6 kali kalau dia freelancer. Punya asuransi kesehatan apa enggak? Untuk memproteksi. Kalau terjadi kehilangan potensi pendapatan, ada asuransi yang bisa nalangin. Jadi kita jangan buru-buru investasi. Kebawa apa segala macam, pelan-pelan. Mindset dulu aja, ini udah punya belum? Ini udah bisa belum? Udah bisa bedain belum? Gak ujuk-ujuk, aku ingin kaya. Sabar, semua ada prosesnya. Investasi di skill bukan hanya di uang. Awal-awal pasti gak punya capital gede buat invest, pasti dong. Jadi gedein skill kalian. Banyak-banyak bergaul supaya tahu caranya ngomong sama orang. Banyak-banyak ikut organisasi supaya tahu cara memimpin kayak gimana. Banyak-banyak ikut kegiatan supaya tahu persuasi orang seperti apa.
Ya nggak cuma masalah uang, jadi bisa invest di skill juga. Dan yang terakhir yang paling penting nih, investasi bukan untuk jadi kaya, tapi investasi untuk memenuhi tujuan keuangan. Jadi kita bukan kaya dari investasi, itu mazhab gue tuh, itu yang gue yakinin. Kalau gitu kayanya dari mana? Kayanya dari kerja. Ada bang orang investasi jadi kaya, ya kerjaannya investasi. Jadi artinya lu lakuin aja apa yang lu bagus gitu. Duit itu apa sih duit? Duit itu sarana bertukar nilai kan. Kita tukeran value kan. Semakin bernilai lu, semakin gede uangnya. Itulah makanya ada band yang dibayar harganya gede banget buat tampil. Oh band ini gak bisa, yang lain gimana? Harus band ini karena cuma dia yang bisa begini, dibayar. Itulah kenapa ada stand up comedian yang bisa lebih mahal daripada yang lain. Karena gak ada yang bisa gantiin. Jadi uang itu kaitannya sama nilai. Jadi kalau lu masih pada kuliah, kerjaan lu sekarang adalah gimana cara bikin diri lu bernilai. Kalau lu masuk ke kantor, lu pengen naik jabatan, pengen gajinya naik. Lu lebih bernilai gak dari teman sebelah meja lu? Kalau gak kenapa? Kenapa lu harus punya lebih? Ya hidup emang gak adil, emang kayak gitu. Bahwa kita dinilai, uang akan datang dari berapa banyak nilai yang kita bisa kasih untuk orang lain. Itulah kenapa gue berani bayar ojol buat beli makanan. Karena itu nilai yang gue bayar daripada gue keluar rumah. Ada tukeran antara nilai dengan uang. Oke, jadi itu fundamental berpikirnya. Kita gak usah repot-repot ngomongin tujuan, financial freedom apa segala macam. Sebelum kita belum beresin isi kepala kita sendiri. Bahwa semua itu punya landasan dan fundamental berpikir dari ini semua. Oke, gitu aja dari gua. Terima kasih.